Di dunia ini sekarang ini tumbuh industri namanya industri bantuan Palestina. Kita perlu lebih dari sekedar demo, kita perlu lebih dari sekedar penggalangan dana, usul supaya di dalam seluruh upaya perdamaian Israel Palestina ini ditambahkan satu elemen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Di dunia ini sekarang ini tumbuh industri namanya industri bantuan Palestina. Saya sudah omongkan ke banyak teman, ayo kalau mau saya ajari caranya supaya bisa hidup dengan mengelola bantuan untuk Palestina. Enggak korupsi Pak, enggak, sah ini, sah serius. Gimana caranya? Sudah ini saya bikin aja nanti supaya umum, banyak orang yang ini ya. Ini ijazah umum. Gini caranya, ini sudah di praktek yang dilakukan di semua berbagai belahan dunia. Caranya begini, sampean bikin yayasan, ya, bikin yayasan dengan direktur, divisi-divisi, termasuk divisi keuangan, divisi ekspedisi, divisi relawan dan sebagainya ya. Sudah, lalu tetapkan gajinya. Berapa gaji direktur, berapa gaji manajer keuangan, berapa gaji manajer ekspedisi, dan tetapkan gajinya. Fair aja, tetapkan gajinya. Pantasnya berapa? Ya. Dah. Lalu galang dana dari masyarakat. Kalau sampean bisa sebulan dapat katakan 1 miliar dana dari masyarakat, yang 200-300 juta buat bayar gaji, selebihnya kirim ke Palestina. Tidak korupsi Pak, tidak ada korupsi, sah. Lah kamu kok dapat 50 juta setiap bulan gaji kok? Gaji, sah. Ya, nah ini yang belum punya kerjaan-kerjaan ini bisa dipraktekkan nanti ya. Jadi gitu caranya, enak, kirim aja. Sekarang bagian ekspedisi, bagian relawan, semuanya butuh biaya. Harus dibiayai, duit dari mana? Kalau enggak dari penggalangan dana. Nah, saya tidak tahu ini nanti disalurkan kemana, tapi nanti pasti masuk di dalam manajemen itu. Dan ini sudah menjadi industri besar. Ini kan ada wilayah-wilayah yang renes, ada yang enggak pakai renes. Indonesia ini enggak pakai renes saja nih gitu. Yang renes itu bangsa Inggris, Kanada itu renes. Jadi penggalangan dananya bisa dapat besar sekali. Makanya para pengelola itu bisa jadi miliarder di sana itu. Tapi tidak masalah karena nggak ada korupsi, nggak ada korupsi. Ya. Tapi bisnis ini hanya akan bertahan hidup selama orang Palestina masih menderita. Kalau orang Palestina sudah sejahtera, bisnisnya mati. Itu masalahnya. Nah, maka kita perlu lebih dari ini. Ada diplomasi antar negara seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita, mendesak PBB. Ya. Tapi kita tahu ini juga sudah 70 tahun lebih sejak Bung Karno. Sejak Bung Karno. Kenapa tidak bisa mendapatkan hasil yang decisif? Kenapa? Tidak ada kesimpulan lain kecuali bahwa itu belum cukup. Kita perlu lebih dari itu. Kita perlu lebih dari sekedar demo, kita perlu lebih dari sekedar penggalangan dana, kita perlu lebih dari sekedar diplomasi antar pemerintahan. Kita perlu lebih. Nah harus ada yang mengerjakan yang lebihan yang belum dikerjakan ini walaupun sulit sekali. Walaupun sulit sekali. Sulit sekali. Nah kemarin banyak orang nanya, saya tahu di media sosial, mana stakuf gitu kan. Dari kemarin. Ya saya betah-betahkan aja, sudahlah enggak apa-apa. Kemarin juga sudah dipisui, masa sekarang kaget gitu. Tidak masalah gitu. Nah kenapa ya? Karena saya sedang
berikhtiar untuk lebihan ini tadi, yang belum ini. Ini saja baru rintisan. Ini saja baru rintisan. Yaitu melakukan ikhtiar dalam arena agama. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena ini bukan hanya masalah politik, bukan hanya masalah militer, tapi masalah agama. Tahun 2002 Gus Dur itu datang di forum seperti saya tadi. Dan di dalam diskusi dengan rabi-rabi Yahudi itu ada rabi Yahudi yang usul namanya David Rosen. Yang kemudian mewawancarai saya pada tahun 2018 kemarin di acara yang sama. Namanya David Rosen. David Rosen ini usul supaya di dalam seluruh upaya perdamaian Israel Palestina ini ditambahkan satu elemen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan, yaitu elemen agama. David Rosen usul begitu. Lalu Gus Dur komentar, ini usul yang bagus. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam masing-masing agama itu sendiri ada masalah yang lebih dulu harus diselesaikan sebelum agama bisa berkontribusi untuk perdamaian. Kalau kita ini masih meraja wajib membunuh orang Yahudi, ya bagaimana kita mau mendamaikan? Ya, kalau orang Yahudi masih merasa berhak menjajah orang non-Yahudi, bagaimana agama Yahudi bisa mendamaikan? Kalau orang Kristen masih merasa Yahudi ini harus dimusnahkan dari muka bumi kayak zamannya Hitler itu bagaimana bisa mendamaikan? Nah maka kita harus address ini pertama-tama. Dan ini bukan masalah gampang, sulit sekali. Masalah yang sulit sekali. Tapi kita harus mulai. Dan mulai itu berarti memilih. Kita mau pilih damai atau pilih perang lagi, itu pilihan Pak. Gitu. Karena kalau soal dalil, perang itu dalilnya banyak. Kalau mau milih perang, dalilnya juga banyak. Insya Allah ora dosa, insya Allah. Milih perang itu. Lah kalau memilih damai, ini malah dalilnya lebih rumit. Dalilnya lebih rumit. Tapi saya berkeyakinan, sekurang-kurangnya untuk diri sendiri, dan saya berkeyakinan NU harus memilih perdamaian, harus. Dan sudah dinyatakan kok NU, Muktamar Makassar sudah menyatakan NU pilih perdamaian. Jelas loh, keputusan Muktamar Makassar, NU pilih perdamaian. Kenapa pilih perdamaian? Karena para muassisun Nahdlatul Ulama ini dulu memilih ikut dalam tata dunia baru. Sudah memilih untuk ikut membangun tata dunia baru, itu sebabnya Mbah Wahid itu tanda tangan UUD 45. Tangan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan di atas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Tanda tangan bahwa Indonesia ini cita-citanya adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu pilihan. Dalil yang disampaikan golek saiki dalile. Itu pilihan dari para muassis. Termasuk menyetujui di suratnya 7 kata, itu pilihan. Gitu loh. Bahwa para muassis ini dulu mau begitu pasti ada dalilnya. Oramu Mbah Hasim kok membuat keputusan orang nganggo dalil itu ketemu pirang perkara. Sampun padha nyek Mbah Hasim piye sampean? Mesti ana dalile cuma durung diwarahno sampean. Mulane kudu golek-golek dhewe, pasti ada dalil. Gitu. Nggak mungkin semua ini dilakukan tanpa landasan syariat.
Maka keyakinan saya semua pilihan yang telah dibuat oleh para muassis adalah syariat. Fi maqamis syariah alaina. Itu. Kalau kita tidak punya keyakinan begitu, ya bubar wes, gak usah malah NU lah. Ora butuh. Ora malah NU minggato. Gitu. Orang mau NU ya wes. Itu saja. Ini jelas kok. Sekarang ada teriak-teriak NU harus kembali kepada NU Mbah Hasyim, NU Mbah Hasyim. NU Mbah Hasyim adalah NU yang menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Iku NU Mbah Hasyim. Gitu loh. Kalau ndak mau itu, wis gak usah NU lah. Ora usah melu NU, ora usah ngaku NU, gak apa-apa, monggo itu. Kita ndak keberatan, orang yang tak gandoi gitu. Ndak masalah, monggo mawon. Nah, konsekuensi dari semua ini karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa landasan mafhum dari pilihan-pilihan itu adalah bahwa para muassis kita ini sudah mengambil sikap untuk ikut serta membangun tata dunia baru. Ndak balik ke tata dunia lama sebelum Perang Dunia Pertama, ndak mau. Kita bangun yang baru. Belum jadi sekarang ini, belum jadi yang baru ini. Jangan salah. Oh sudah 100 tahun, hampir 100 tahun kok belum jadi-jadi. Ya maklum, tatanan yang lama ini berapa ribu tahun, ribuan tahun tatanan yang lama ini. Dan baru diruntuhkan kira-kira 100 tahun. Inisiasi untuk memulai konseptualisasi dari visi tata dunia baru itu baru dimulai sesudah Perang Dunia Kedua, itu baru visi, belum jadi. Sampai hari ini belum selesai. Nah, pilihan Nahdlatul Ulama apa? Pilihan Nahdlatul Ulama adalah ikut berkontribusi untuk menyempurnakan tata dunia baru ini, yaitu tata dunia yang menjamin kesetaraan di antara setiap manusia terlepas dari perbedaan latar belakang apapun. Tata dunia yang menjamin keadilan yang sejati, tata dunia yang harmonis didasarkan kepada rahmah, tata dunia yang didasarkan kepada akhlakul karimah. Itu yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya uraikan tadi, kesimpulannya adalah bahwa ini bukan hanya soal konflik dari hari ke hari. Ini bukan hanya soal saling balas pernyataan. Apalagi cuma dianggap konflik antara cebong dengan kampret. Atau kadrun dengan apa sebelahnya itu sekarang? Kadrun dengan cebong. Bukan hanya soal itu. Ini bukan hanya soal konflik senjata hari ke hari. Gitu. Apakah Israel ini harus dikecam? Ya pasti jelas harus dikecam. Gitu. Nah sekarang tinggal sesudah ini apa? Sekarang ini sudah gencatan senjata. Habis ini apa gitu loh. Apa kita nunggu tembak-tembakan lagi atau kita mengupayakan sesuatu yang maju dari yang sudah ada selama ini. Nah menurut saya yang sekarang yang belum dikerjakan, dan ini keyakinan saya adalah inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur pada waktu itu, bahwa kita perlu bergerak pada arena agama ini. Bahwa karena konflik ini salah satu akar utamanya adalah agama, maka kita harus melakukan sesuatu dari titik tolak agama. Titik tolak agama itu gimana? Bahwa agama ini harus kita kembalikan pada pesan utamanya, yaitu rahmah. Rahmah Islam jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wacana seperti itu ada juga di Yahudi, ada rahamim di Yahudi. Di Kristen ada agape.
Ini universal compassion, universal love and compassion. Cinta dan kasih sayang universal yang tidak membeda-bedakan latar belakang apapun. Ini pesan utama dari agama ini. Nah, kalau sudah begitu, ya kalau kita sudah bisa kembalikan agama kepada pesan utama itu, ya para ulama ini harus dilibatkan dalam proses perdamaian. Gitu. Jangan cuma judulnya aja agama, tapi ulama nggak tahu apa-apa. Seperti yang dilakukan sekarang ini. Sekarang ini ada Abraham Accord antara Israel dengan Emirat dan Bahrain, ya kan? Judulnya agama, Abraham Accord, maunya kembali kepada puak Ibrahimiyah. Tapi ulama-ulama enggak terlibat. Rabi-rabi Yahudi juga gak tahu menau, pendeta-pendeta Kristen, pastor-pastor gak ada yang terlibat, gitu. Itu makanya tetap problematis. Nah ini yang kita, menurut saya perlu diserukan. Mari ulama dan agamawan ini diikut sertakan di dalam proses mengikhtiarkan perdamaian dengan syarat kembali kepada pesan utama tadi. Kalau pesan utamanya itu masih menghancurkan aduwuna wa aduwullah, ya tidak bisa. Kalau pesannya itu masih lawalantar doa angkal Yahudu itu dimaknai sebagai permusuhan, ya tidak bisa jadi solusi, menjadi bagian dari masalah gitu. Nah ini menurut saya yang perlu diupayakan. Ya saya ada sejumlah hal yang saya lakukan bersama-sama dengan jaringan dari kalangan agamawan Kristen dan Yahudi secara internasional, dan sulit sekali, sangat tidak mudah. Saya tidak bisa mengatakan apapun selain ya mohon pangestu berjalan semua, mohon didoakan, mudah-mudahan ada pahalanya, itu aja. Mudah-mudahan ada pahalanya. Kalau soal hasil itu kan itu Allah gitu. Kiai Abu Said Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Pak Alwi ketika saya soan, beliau mengatakan bahwa kullu syai' yajri 'ala takdir. Tapi persoalannya, bahkan beliau mengatakan hatta sa'ah tajri 'ala takdir. Kiamat itu takdir. Cuma kita itu tidak tahu takdir sebelum takdir itu terjadi. Takdirnya apa kita itu tidak tahu sebelum terjadi. Jadi ikhtiar-ikhtiar ini nanti takdirnya berhasil atau enggak, ya kita tidak tahu. Kecuali sampai terjadinya takdir, kita tidak tahu. Nah, kata Habib Zain, ya faman wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fahuwa sa'id. Kalau ada orang ikhtiarnya kok cocok dengan ikhtiarnya Gusti Allah, artinya dengan pilihannya Gusti Allah, berarti bejo. Nah, wa man lam yuwafiq fa alaihi ridha. Nek dilalai kok ora cocok karo kersane pangeran, yo kudu ridho piye meneh. Sing buat takdir Gusti Allah, kan gitu aja ya. Nah, ini yang saya kira perlu. Nah, tadi saya sama Bilal ngobrol, masa masih sudah selesai apa namanya? Sudah gencatan senjata masih hizib nasor, katanya Bilal gitu. Saya bilang sudah enggak apa-apalah, itu zikir kok, saya bilang. Orang persoalan memang belum selesai dan harus terus zikir. Karena saya ingat pesan Habib Zain bahwa mengingat kita ini tidak tahu bagaimana takdirnya, ikhtiar kita tidak boleh lepas dari zikir. Ikhtiar itu harus bareng dengan zikir karena kita tidak tahu takdirnya kayak apa. Habib Zain mengatakan man laisa lahu zikr laisa lahu zakar, itu kata.
Kalau orang tidak punya zikir, dia tidak akan punya keberanian. Keberanian. Saya sempat pengajian ibu-ibu, ada yang nanya, "Ibu, Pak, niku nek tiang wedok-wedok terus napa saged medal zakare?" Saya bilang, "Oh iso," saya bilang. Yang penting istiqomah gitu. Artinya tumbuh keberaniannya. Ya, karena dengan zikir itu kita jadi husnuzon kepada Allah. Supaya kita tetap husnuzon kepada Allah, itu yang penting. Saya kira ini soal halal bihalal saya sudah yakin bahwa dosa saya dimaafkan semua oleh bapak-bapak sekalian ini, dan insya Allah kesalahan saya apapun itulah sudah dimaafkan oleh semua yang ikut dalam acara ini, dan saya sendiri juga sudah memaafkan semua kesalahan baik yang saya tahu maupun saya tidak tahu, sudah saya maafkan semua. Insya Allah sudah 0-0 kita semua, mudah-mudahan semuanya barokah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.